Halo guys, kenalin nama aku Tri Andini. Arti dari nama aku itu penyayang dan penurut. Aku berasal dari Perintian Raja Kampar. Setiap aku ditanya aku asalnya dari mana, terus aku sebutin asal aku dari mana tuh orang-orang pada nggak tahu guys. Kayak di mana sih Perintian Raja itu? Jadi Perintian Raja itu antara mau kelipat kain sama sebelum Sungai Pagar. Nah, pas aku mau sebut lipat kain sama Sungai Pagar, orang baru tahu guys. Ternyata aku mikir apa sepelosok itu ya tempat tinggal aku. Tapi nggak apa-apa deh, pelosok-pelosok juga aku suka di sana. Kenapa sih aku suka di sana? Yang pertama, tempat tinggal aku itu tetangganya ramah-ramah. Yang kedua, banyak anak kecil. Jadi setiap sore tuh aku suka main sama anak-anak kecil, main sepeda, main badminton, pokoknya main deh. Iya guys, aku punya hobi loh. Hobi aku itu dengerin musik. Nah, terus aku juga sering kayak ngover lagu sedikit-sedikit. Tapi aku kebiasaannya tuh ngover lagu tuh nggak sepenuhnya guys. Kayak misalnya beberapa lirik aja yang aku suka. Nah itu yang bakal aku cover. Tapi sayangnya aku belum sepede itu untuk ngupload ke sosial media. Karena aku ngerasa suara aku belum bagus banget. Nah alasan aku milih prodi ilmu komunikasi yaitu yang pertama, pasti jelasnya ya ini, aku tuh belum terbiasa ngomong di depan kamera ataupun di depan banyak orang guys. Jadi aku tuh pengen lancar gitu ngomong tanpa kayak kayak gitu. Nah terus aku juga pengen kayak bisa public speaking juga. Ya guys, aku juga punya loh pengalaman pribadi yang menurut aku tuh paling aku sukain. Yang pertama tuh mungkin aku bisa lolos di PTN ya, karena itu salah satu cita-cita aku bisa kuliah di universitas negeri. Terus yang kedua tuh aku bisa mulai berani nyanyi di tempat-tempat kayak live musik kayak gitu guys, meskipun belum terlalu besar ya tempatnya, dan juga aku masih kayak belajar gitu. Nah kalau misalnya untuk gabung organisasi aku belum pernah sih guys, karena itu tadi aku dibilang introvert tuh nggak introvert, dibilang extrovert juga enggak guys. Gimana ya, aku tuh kadang pengen ikut organisasi tapi kayak gak pede gitu ya. Semoga kedepannya aku ada niatan untuk ikut organisasi ya. Tujuan aku ngikutin mata kuliah ini, yang pertama aku tuh pengen tahu gimana caranya berkomunikasi yang benar, baik di dalam organisasi, dalam keluarga, berteman, ataupun yang lain-lainnya. Pasti kita juga kadang bisa salah gitu ya dalam berkomunikasi. Yang kedua, mungkin suatu saat nanti aku bakal tertarik untuk masuk organisasi. Jadi aku tuh udah tahu gimana cara berkomunikasi yang baik dalam organisasi. Nah, ngomong-ngomong tentang kelebihan aku tuh orangnya perasa banget guys. Kayak misalnya aku tuh ngerti loh orang tuh lagi kenapa, meskipun mereka tanpa cerita ke aku. Tapi untuk aku mastiin dia tuh bener apa yang aku pikirin tuh kadang aku nanya dulu, karena kan nanti kalau misalnya aku langsung kamu lagi ini ya, nanti aku takut dibilang sok tahu guys. Terus yang kedua, aku tuh suka kayak nyemangatin orang gitu, meskipun nggak semua suka mungkinnya aku semangatin, tapi aku tuh suka banget nyemangatin orang guys. Terus yang ketiga, aku tuh orangnya suka suka ngehibur orang gitu. Tapi mungkin aku ngerasa juga kadang aku tuh sering gitu loh ngehibur orangnya tuh, tapi it's okay lah. Mungkin itu kelebihan aku guys. Nah waktu apa sih aku percaya diri? Kalau aku percaya diri itu waktu nyanyi guys, nyanyi. Aku percaya diri banget waktu nyanyi. Tapi kadang ada sisi aku nggak percaya dirinya waktu aku udah dengerin suara aku ternyata tuh nggak sesuai sama harapan aku. Tapi nggak apa-apa ya guys, ini namanya belajar ya kan. Iya guys, aku tuh paling suka dengerin musik waktu aku tuh ngelakuin kegiatan apapun itu. Misalnya aku kayak beres-beresin rumah, nah itu tuh aku harus dengerin musik guys. Tapi lihat kondisi juga sih. Nah kalau bidang yang cocok untuk aku tuh mungkin misalnya di seni ya, karena aku tuh suka banget sama seni. Tapi aku bukan orang yang terlalu tahu tentang seni ya. Aku cuman suka seni, tari, sama musik guys. Jadi aku pernah ikut
beberapa tari dari mulai aku TK. Aku dari TK tuh suka ikut-ikut kayak gitu, tari, nyanyi, kayak gitu-gitu guys. Kalau untuk pengakuan dari bakat aku tuh, aku suka dibilang kayak misalnya aku ngover lagu nih, terus aku upload di sosmed gitu kan. Nah ada beberapa orang tuh bilang suara aku tuh bagus. Nah waktu aku nari juga, aku tuh kayak misalnya aku nari sekali nih, besoknya tuh aku diundang lagi guys. Jadi kata mereka tuh aku tuh orangnya cepet nangkap gerakan gitu loh. Gimana sih cara aku prioritaskan antara pencapaian akademik sama non akademik? Jadi guys, aku tuh kayak fokus aja gitu dalam satu target yang bakal aku capai itu apa. Aku mau mencapai di akademik atau non akademik, tapi aku lebih tertarik di non akademik karena aku tertarik di itu dia, di dunia seni. Jadi aku tuh kayak fokus di dunia seni. Kayak misalnya aku ikut-ikut tari, nyanyi, karena aku tuh mau mengasah skill aku di situ gitu guys. Nah, kalau untuk hambatannya pasti ada ya untuk mencapai target itu. Yang pertama mungkin aku tuh dulu anaknya street parents. Jadi misalnya kan aku latihan tuh dari pagi sampai malam misalnya nih. Nah aku kan disuruh pulang tuh jam 9 malam paling lama ya guys. Sedangkan kalau latihan nari tuh kadang sampai malam banget gitu. Misalnya dari sore nih latihan, nah pulangnya tuh bisa jam 10. Nah aku tuh nggak boleh. Jadi kadang aku tuh suka lambat tahu gerakan baru gitu. Nah apa sih cara aku untuk ngatasin itu? Jadi aku tuh sampai rumah tuh nanya, ada gerakan baru apa lagi nih guys? Jadi aku tuh kayak ngafalin sendiri gitu. Jadi besok pas mau tampil atau pas mau latihan bareng tuh aku udah tahu gitu guys caranya. Ada beberapa hal yang menurut aku itu sulit aku atasin sendiri. Yang pertama tuh mood aku sendiri guys. Aku orangnya bisa dibilang mood swimming. Nah aku tuh kayak belum bisa kontrol emosi aku. Itu sih guys. Terus yang kedua tuh, aku suka kayak kadang aku tuh seneng, kadang sedih kayak gitu loh guys. Jadi aku bingung sama perasaan aku sendiri dan aku tuh nggak tahu gimana cara ngatasinnya. Kalau dalam hal apa aku tuh harus banyak belajar tuh, mungkin dalam hal apapun aku harus banyak belajar kan, karena namanya hidup kita pasti banyak belajar terus kan guys. Jadi menurut aku semua hal itu kita harus belajar gitu, belajar mencoba hal-hal baru gitu. Meskipun kita harus mencoba hal baru, tapi hal lama juga kita harus tahu dulu nih, oh ternyata kita harus gini gitu. Jadi menurut aku tuh di segala hal tuh aku harus bisa belajar dan mau berkembang gitu guys. Jadi nggak cuma di satu hal aja. Nah mungkin karena aku ngerasa aku tuh kayak mut-mutan kayak gitu, aku tuh jadi kayak mikir, oh aku ini harus belajar untuk ngontrol emosi aku gitu guys. Karena nggak semua orang tuh suka lihat orang bad mood gitu kan guys. Jadi aku harus ngontrol mood aku. Nah misalnya aku lagi bad mood nih, aku bisa kayak mengasingkan diri, aku netralin emosi aku, netralin mood aku. Nah kalau misalnya aku udah balik mood aku, nah aku baru berinteraksi lagi sama orang lain. Mungkin itu salah satu cara aku untuk memperbaiki kelemahan aku ya guys. Kalau untuk keterampilan apa yang sesuai untuk aku tuh, kalau menurut aku pribadi, aku tuh suka di bidang-bidang seni gitu, kayak yang aku bilang di awal guys. Nah langkah yang aku ambil untuk bisa ke jenjang itu tuh mungkin aku kayak belajar tentang seni musik, seni tari. Tapi kalau dilihat-lihat guys, aku kayaknya kurang didukung deh sama keluarga aku untuk ke situ. Jadi aku kayak masih mencari deh apa sih yang pantas untuk aku selain itu. Doain ya guys, semoga aku bisa cepat ketemu ya apa solusinya untuk aku mengganti karir guys. Biasanya aku tuh kalau untuk cari sesuatu hal yang baru tuh biasanya aku buka-buka tutor gitu. Misalnya aku pengen bisa nih suara falset, aku pengen suara vibra. Nah aku tuh cari tutor di TikTok atau di YouTube gitu ya guys. Nah siapa sih tokoh yang menginspirasi aku, kenapa aku pengen banget bisa nyanyi gitu ya guys. Yang pertama aku tuh suka banget sama Nadine Amiza guys, karena
aku emang suka banget di nyanyi yang suaranya tuh falset gitu guys. Nah, kenapa sih aku menginspirasi dia? Kenapa ya? Menurut aku perjuangan dia untuk nyanyi tuh panjang banget guys. Dari mulai yang dia nggak dikenal sama banyak orang sampai sekarang dia banyak yang tahu lagunya. Kayak misalnya lagu Rayuan Perempuan Gila, Bertaut. Pasti kalian tahu kan lagu Bertaut guys. Kalau ditanya apa sih yang memotivasi aku untuk mencapai sesuatu itu, yang pertama pasti karena untuk diri sendiri ya guys. Yang kedua itu untuk kedua orang tua, terutama mama. Aku tuh pengen banget banggain mama gitu guys, meskipun aku belum bisa banggain yang gimana banget gitu guys, yang wow gitu. Tapi aku tuh pengen banget suatu hari tuh mamaku tuh bangga sama aku atas pencapaian aku guys. Nah, apa sih cara aku waktu aku tuh terpuruk gitu guys. Nah, gimana sih cara aku untuk termotivasi terus? Yaitu guys, aku tuh selalu ingat kayak pesan mama aku, jangan pantang menyerah. Nggak apa-apa, manusia itu pasti ada masa terpuruknya. Jadi aku mikir kayak nggak apa-apa aku terpuruk, besok aku bangkit lagi, terus aku lanjutin lagi. Nah gitu juga guys, kalau misalnya aku ngerasa capek, aku tuh nangis dulu. Aku nangis diri aku, baru aku bangkit lagi. Jadi apapun yang aku lakuin itu aku selalu tujuin kepada mama. Aku dalam mencapai tujuan itu guys, misalnya aku pengen tuh kayak aku pengen misalnya nih gitu kan guys. Aku tuh suka kayak apa ya, minder. Terus yang kedua tuh aku kayak suka paling nanti juga kalau aku kejar juga aku ujung-ujungnya nggak bakal dibolehin. Jadi aku kayak pesimis gitu guys. Meskipun aku ada bilang kayak kalau misalnya aku lagi nyerah terus aku bangkit lagi, itu tuh aku tuh nggak semudah itu bangkit guys. Pasti aku tuh kayak terpuruk dulu gitu guys. Ya, aku juga nanam 3 prinsip ini dalam hidup aku guys. Yang pertama, jangan lupa sholat. Karena mau gimana pun kita usaha ngejar-ngejar apa yang kita mau, tapi kalau kita nggak sholat tuh kayak apa ya guys, susah gitu untuk capai itu guys. Terus yang kedua tuh semangat gitu guys, semangat sama konsisten dalam diri. Itu sih guys yang aku tanam dalam prinsip hidup aku. Meskipun ya kadang aku belum kuat-kuat banget dalam nanamin prinsip itu, tapi aku bakal usahain kok guys untuk aku selalu pegang 3 prinsip itu. Motivasi aku untuk terus belajar dan berkembang itu, yang pertama pastinya aku tuh pengen jadi orang yang sukses. Aku juga pengen jadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, bagi kedua orang tua, keluarga, apalagi untuk diri sendiri. Siapa sih yang nggak bangga lihat diri sendiri itu mencapai sesuatu yang kita pengenin dari dulu gitu. Mungkin juga aku pengen buktiin ke kedua orang tua kalau misalnya mereka tuh berhasil didik aku sampai jadi orang sukses gitu guys. Tindakan yang aku lakuin waktu aku tuh ngerasa capek banget dan aku tuh nggak ingat sama motivasi yang aku tanam gitu guys, pastinya aku nyerah gitu ya guys. Nah, habis nyerah tuh aku kayak nyerah senyerah-nyerahnya. Terus aku mikir, ngapain sih aku nyerah? Kan aku juga punya patokan prinsip untuk aku bisa mencapai sesuatu itu untuk apa. Jadi aku tuh bakal bangkit lagi gitu loh guys, kayak dengan nginget lagi motivasi itu gitu guys. Gimana sih cara aku nyimbangin waktu main, waktu aku ngerjain tugas, waktu aku kepentingan sendiri. Nah, aku tuh prioritasin dulu mana yang lebih penting. Misalnya besok tuh harus ngerjain tugas karena deadline-nya kan cuma sehari gitu guys. Jadi aku tuh lebih mentingin yang itu dulu guys, karena yang lain-lain bisa dikerjain nanti gitu loh. Tapi yang namanya manusia tentu aja pasti punya rasa malas kan guys. Nah, itu dia hambatan aku dalam menyeimbangi waktu itu guys. Nah, gimana sih cara aku memastikan tugas-tugas aku tuh tetap kekumpul tepat waktu? Yang pertama pasti aku tuh kayak mikir, kalau misalnya aku nggak ngerjain tugas, pasti aku nggak dapat nilai. Terus nanti aku nggak lulus deh di akhir, pasti aku bakal kena masalah di akhir gitu kan. Yang kedua, aku juga ngehargain usaha-usaha guru aku untuk mendidik aku guys, karena aku tahu guru itu atau dosen itu ngasih tugas biar kita tuh
pandai, nggak malas-malasan gitu guys. Aku tuh ada cara waktu aku tuh ngerasa aku tuh gagal gitu guys. Yang pertama tuh aku kayak mungkin aku tuh kayak ngerasa capek dulu kan guys. Kenapa sih aku tuh nggak berhasil? Kenapa orang-orang berhasil gitu kan guys? Terus aku tuh bakal mikir kayak nggak semua jalan orang tuh sama gitu guys. Nah aku tuh berprinsip kayak setiap orang tuh punya jalannya masing-masing gitu guys. Jadi aku tuh balik semangat lagi. Ternyata banyak di luar sana yang lebih terpuruk daripada aku gitu guys. Itu salah satu cara aku untuk bangkit kembali dari kegagalan. Nah terakhir kali aku ngerasain aku bangga sama diri aku sendiri itu waktu aku lulus di PTN sih guys. Karena yang kayak aku bilang di awal guys, aku tuh pengen banget kuliah di universitas negeri. Orang tua aku juga pengen banget aku kuliah di negeri guys. Nah itulah alasan aku tuh bangga banget sama diri aku, karena banyak banget usaha aku untuk bisa lulus di PTN guys. Meskipun aku nggak lulus di PTN yang aku impiin, nggak apa-apa, mungkin itu yang terbaik untuk aku. Nah gimana sih cara aku sadar kalau misalnya aku tuh ada perkembangan dalam diri aku? Yang pertama mungkin bisa diambil dari kasus misalnya aku berantem nih sama kawan aku, atau aku ada miskom sama kawan aku. Nah misalnya aku tuh udah sadar kesalahan aku tuh apa. Nah dengan aku sadar salah aku apa, aku perbaiki pelan-pelan sifat aku. Nah terus aku lihat tuh respon sekitar aku udah membaik belum ya ke aku. Dengan aku berubah, kalau misalnya aku ngerasa belum baik respon mereka tuh, berarti aku ngerasa aku tuh belum berhasil ngerubah sifat aku. Nah kalau misalnya menurut aku respon mereka tuh udah kayak yang biasa-biasa aja, oke-oke aja, nah aku tuh situ ngerasa aku tuh udah mulai berubah guys. Aku nggak tahu juga ya aku tuh sifatnya udah berubah atau belum, tapi kalau menurut aku pribadi gitu sih cara aku mandang aku tuh ada perubahan dalam diri sendiri. Nah kalau untuk ngatasin emosi waktu aku ada masalah tuh sebenarnya aku belum bisa banget guys ngatasin masalah. Aku kadang masih bingung juga kok, tapi aku kadang ada cara juga untuk ngatasin itu. Pertama, aku tuh mungkin kebingungan, aku nih kenapa, ini gimana cara ngatasinnya ya. Nah setelah itu aku tuh mungkin nangis sejadi-jadinya karena aku ngerasa capek banget gitu kan. Terus aku tuh mungkin kayak ngerasa terpuruk banget gitu. Nah aku ingat sama Allah, ternyata masih ada Allah di samping aku yang selalu sayang sama aku. Jadi aku selalu ngadu ke dia kalau ada apa-apa. Nah terus yang kedua, aku tuh cerita ke mama aku gimana solusinya aku dalam menghadapi konflik itu. Terus aku simpulin dalam pikiran aku sendiri, terus aku lakuin deh sesuai dengan isi pikiran aku. Dan ya alhamdulillah dengan aku menerapkan cara itu, secara perlahan konflik yang sedang terjadi di dalam hidup aku pelan-pelan semuanya membaik, meskipun belum semuanya guys. Cara aku untuk menjalin hubungan yang erat dalam keluarga, pertemanan, kerabat kuliah itu tuh bisa melalui kayak aku tuh terbuka gitu guys. Terbukanya tuh dalam hal kayak yang gimana sih sifat aku sama kalian. Kadang aku tuh suka nanya tiba-tiba gitu loh guys ke teman aku gitu, sifat aku tuh gimana sih sama kalian, ada nggak sifat aku yang kurang mengenakan menurut kalian. Kalau misalnya mereka bilang ada, aku tuh bakal kayak introspeksi diri guys, kayak wah ternyata aku salah gitu, jadi aku introspeksi. Nah terus aku tuh misalnya temenan bertiga nih guys dalam hal pertemanan. Nah kita nih jauh-jauh hari udah rencanain main guys, tapi ternyata si A ini nggak bisa datang atau nggak bisa ikut. Nah menurut aku tuh kayak gitu tuh mending dibatalin aja, karena kayak nggak enak aja gitu kalau misalnya satu nggak ikut tapi kita pergi berdua aja, kayak nggak asik deh gitu guys. Jadi mungkin kayak gitu sih cara aku untuk berhubungan baik dalam berkomunikasi terhadap teman, keluarga gitu. Kalau dalam keluarga tuh aku selalu kayak misalnya aku udah ada waktu luang nih, aku telepon keluarga aku tanya kabarnya gimana gitu guys. Kadang aku cerita juga gimana kuliah aku gitu guys.
Oh iya guys, aku juga suka loh kalau misalnya kalian tuh kritik sifat aku tuh gimana. Jadi aku selain aku suka nanya-nanya sifat aku ke kalian gimana, aku lebih suka kalian ngasih tahu sifat aku tuh sebaiknya ada yang diperbaikin. Aku tuh suka dengan kalian kayak gitu tuh aku jadi tahu gimana caranya berteman dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Tapi kalian kritiknya dengan baik dan benar ya guys. Jadi aku tuh suka banget kayak dikoreksi sifatnya sama teman-teman, keluarga atau siapapun itu. Guys, peluang terbaru yang aku manfaatin untuk memperbaiki diri dengan aku masuk prodi ilmu komunikasi guys, karena aku ngerasa komunikasi aku tuh masih kurang baik. Kayak mungkin kadang aku masih kayak sering miskom sama seseorang atau beberapa orang gitu guys. Jadi mungkin dengan aku mempelajari ilmu komunikasi itu aku bisa dengan lebih ngerti lagi gimana cara berkomunikasi yang baik gitu guys. Cara aku untuk mencari peluang untuk tujuan hidup aku itu sebenarnya aku pengen tahu dulu sih, kayak cari tahu dulu sebenarnya tujuan hidup aku tuh apa, karena sejujurnya aku juga nggak tahu guys. Kalau ditanya tujuan hidupnya apa, nah kalau misalnya aku udah tahu nih tujuan hidup aku apa yang sebenarnya, karena aku masih suka plan-plan gitu loh guys sama tujuan hidup aku. Kalau misalnya aku udah pasti dalam satu hal tujuan hidup itu, aku bakal cari cara gimana aku untuk capai hal itu guys, supaya aku tuh kayak oh ternyata bisa sampai di tujuan hidup aku. Dan aku bakal usahain semua hal supaya itu tercapai. Kalau kalian nanya ada nggak sih hal atau kesempatan yang harusnya tuh aku bisa dapetin dan tinggal ngambil kesempatan itu tapi malah aku tolak atau aku nggak terima, tuh ada guys. Jadi waktu itu aku pernah kayak disuruh ikut lomba nyanyi, tapi aku tuh kayak nggak pede gitu loh guys. Jadi aku ngerasa kayak lebih baik cari yang lain aja gitu pak gitu, karena kan guru seni aku di SMK tuh bapak guru ya, bukan ibu guru guys. Jadi aku bilang cari yang lain aja dulu pak, diseleksi, saya ngundurkan diri. Nah aku tuh sebenarnya nyesel banget guys nggak ngambil itu, karena lumayan juga prestasi lagi hadiahnya, terus juga aku bakal dapat prestasi di bidang seni itu juga kan guys sebenarnya. Cuman ya mungkin itu belum kesempatan aku. Jadi semoga di kesempatan lain aku bisa untuk mendapatkan kesempatan itu. Nah segitu aja perkenalan tentang aku guys. Maaf ya kalau misalnya ada kata-kata aku yang susah dipahami atau ngomong aku yang belibet ya guys, karena sejatinya manusia itu tempatnya salah guys. Sekian dan terima kasih, bye bye.